Ferit bergegas masuk ke dalam mobilnya dan mengejar taksi yang ditumpangi Elif. Tapi sayang, Ferit kehilangan jejak taksi itu. Tanpa pikir panjang, Ferit melaju menuju kediaman kakek Sahin. Sesampainya di sana, Ferit berteriak-teriak memanggil-manggil Aisyah. Aisyah! Karena tak ada sahutan, Ferit membunyikan klakson mobilnya. Bukannya Aisyah yang keluar, Mirza yang malah keluar, dan tentunya dia marah dengan keributan yang dibuat oleh Ferit. Terjadi adu mulut antar keduanya, dan seperti biasa, Mirza berhasil memprovokasi Ferit dengan mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Aisyah. Kali ini, Ferit benar-benar hilang kesabarannya. Dia pukul Mirza beberapa kali. Karena keributan ini, Aisyah akhirnya keluar rumah dan menengahi keduanya. Beberapa pengawal kakek Sahin pun ikut keluar dan hendak mengeroyok Ferit. Karena merasa terdesak, Ferit mengeluarkan pistolnya dan mengancam para pengawal itu agar mundur. Pada kesempatan itulah Ferit memaksa Aisyah untuk masuk ke dalam mobilnya dan dia pun segera meninggalkan kediaman kakek Sahin. Sementara itu, Husain akhirnya bisa bertemu langsung dengan Azadeh. Dia katakan bahwa dia mengetahui rahasia besar yang disembunyikan Adnan selama ini, yaitu anak haramnya yang ternyata masih hidup. Lebih lanjut, Husain mengatakan bahwa dia bersedia memberitahu siapa anak itu dengan syarat Azadeh harus memberinya uang 2 juta. Tapi sayangnya Azadeh menolak. Meski demikian, kabar tentang anak haram Adnan ini sangat mengganggu pikirannya. Zetin yang sedang menonton film bersama Muge tiba-tiba dimarahi karena Azadeh tidak tahan dengan suara tertawanya yang mengingatkannya dengan Yaman kecil. Keributan pun kembali terjadi di istana Sancakzadeh. Kakek Sahin marah-marah pada pengawalnya karena Aisyah kabur dari rumahnya. Mirza berhasil meredam amarahnya, tapi kakek Sahin tetap tidak puas. Dia ajak para pengawalnya menjemput Aisyah di kediaman Sancakzadeh. Sementara itu, Aisyah dibawa ke pondok kayu oleh Ferit. Dia kunci pintunya agar Aisyah tidak bisa kabur darinya. Aisyah benar-benar tidak bisa memahami tingkah mantan suaminya ini. Dia terus mendesak Ferit agar memulangkannya, tapi Ferit terus berusaha tenang menanggapi Aisyah. Dia yakin yang dilakukannya ini adalah hal yang benar karena dia hanya ingin melindungi mantan istrinya itu. Hande bertemu dengan ayahnya kembali di klinik kesehatan penjara. Kali ini Husain terang-terangan mengatakan dia bisa membaca rencana Hande untuk bisa masuk dalam keluarga Sancakzadeh. Tapi Hande sendiri terlihat tidak mau menanggapi ayahnya itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Hande keluar klinik sembari menyembunyikan sebotol obat di bajunya. Kakek Sahin tiba di kediaman Sancakzadeh dengan para pengawalnya. Dia berteriak-teriak memanggil-manggil nama Ferit. Ferit Sancakzadeh! Karena Ferit tak kunjung keluar, dia pun melepaskan tembakan ke udara. Sinan keluar menanyakan tujuan kunjungan kakek Sahin, tapi dia malah ditahan oleh para pengawal kakek Sahin. Tiba-tiba terdengar tembakan. Iya, Azadeh keluar dan memaksa kakek Sahin agar melepaskan Sinan. Kedua orang kaya ini pun saling berhadapan. Kakek Sahin mengatakan bahwa tujuannya ke sini adalah untuk mengambil kembali cucunya Aisyah yang dibawa paksa oleh Ferit. Azadeh menjelaskan bahwa keluarga Sancakzadeh tidak tahu menau permasalahan ini dan Ferit dan Aisyah sendiri tidak ada di kediamannya. Azadeh mendesak kakek Sahin agar segera pergi meninggalkan rumahnya. Dia berjanji akan menyerahkan Aisyah. Sepeninggal kakek Sahin, Azadeh menelepon Ferit untuk memintanya mengembalikan Aisyah pada kakeknya. Ferit jelas menolak. Dia berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Gagal memeras Azadeh, kini Husain menelepon Yaman dan mencoba memerasnya dengan mengancamnya bahwa dia akan membocorkan rencananya pada Azadeh jika Yaman tidak membayar uang jaminannya sebesar 2 juta. Yaman yang kala itu sudah berhasil mengambil hati Sinan jelas panik. Dia pun berjanji akan mencarikan uang tersebut. Ferit mengajak Aisyah makan malam. Karena masih jengkel, tentu saja Aisyah menolak untuk makan meski Ferit terus memaksanya. Keduanya terus saja berdebat hingga tiba-tiba HP Ferit berbunyi dan ternyata itu adalah pesan dari Tanem.
Aisyah melongok membaca pesan dari Tanem itu, dan kali ini dia semakin marah. Dari pesan yang barusan dia baca, Farid seperti memiliki hubungan asmara dengan Tanem. Perdebatan kembali terjadi. Farid jelas membantah tuduhan itu. Aisyah mendesak Farid untuk mengatakan alasannya menculiknya. Akhirnya Farid menceritakan bahwa ada seorang gadis yang memberitahunya bahwa Aisyah dalam keadaan bahaya. Mendengar ciri-ciri gadis yang digambarkan Farid, Aisyah menduga bahwa gadis itu adalah Elif. Tapi kenapa dia melakukannya? Sampai di sini Aisyah bisa tenang kembali dan keduanya pun akhirnya beristirahat. Sementara itu, Azadeh memutuskan untuk kembali menemui Hussein. Dia bersedia memberikan uang 2 juta demi info tentang anak haram Adnan. Tapi sayang, Azadeh terlambat. Hussein telah mendapatkan uang jaminan dengan caranya. Azadeh kesal. Dia perintahkan Kerim untuk mencari info tentang persalinan Ferie, selingkuhan Adnan, dan juga siapa orang yang membayar jaminan Hussein. Di istana Sancakzadeh sendiri, orang-orang tengah ribut mencari Zaitin yang menghilang. Tapi tak berapa lama, Yaman berhasil menemukannya kembali. Fedia berterus terang pada Yaman bahwa sekarang dia merasa tidak nyaman tinggal di istana Sancakzadeh. Yaman menawarkan bibinya itu untuk tinggal di rumahnya, tapi Fedia menolak karena baginya rumah Yaman sama halnya dengan istana Sancakzadeh, di mana keduanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Sekembalinya di rumah, Yaman dikejutkan oleh kehadiran Betul. Yaman terlihat tidak suka dengan kehadirannya dan segala tingkah lakunya yang selalu ikut campur dengan urusannya. Dia katakan bahwa dia sudah berhasil menguasai seluruh harta keluarga Sancakzadeh. Oleh karenanya, dia tidak takut dengan segala ancamannya. Keesokan harinya, Yaman menemui Hande di penjara. Dia meminta Hande agar bagaimanapun juga caranya dia harus masuk dalam klinik kejiwaan. Sementara itu, Aisyah dan Farid kembali ke rumah kakek Sahin. Farid berterus terang bahwa Elif lah yang memperingatkannya tempo hari. Tapi anehnya, Elif sendiri mengaku bahwa dia membohongi Farid. Farid hendak mendesak Elif meminta penjelasannya, tapi Elif tiba-tiba pingsan. Semua orang bergegas menolong Elif, sementara Farid hanya diam berdiri. Aisyah kembali menemui Farid dan dia katakan bahwa Elif baik-baik saja. Mendengar ini, Farid jelas lega. Kali ini, keduanya terlihat kembali mesra dan kakek Sahin memergoki keduanya. Tanpa disangka, kakek Sahin mendesak Farid agar melamar Aisyah. Di penjara, Hande membuat keributan. Dengan obat yang dia curi dari klinik tadi, dia mengancam bakal membakar orang-orang yang ada di dekatnya. Terpaksa, petugas membawanya ke klinik kejiwaan. Dan di luar rencana Yaman, ibu Hande menolak merawatnya. Jadinya, Hande bukannya dibebaskan, malah dikurung di klinik kejiwaan penjara. Bibi Fedia diminta oleh Aisyah agar tinggal untuk sementara waktu di rumah kakek Sahin. Farid meminta Azadeh agar bersedia melamar Aisyah untuknya, tapi Azadeh menolak mentah-mentah. Meski demikian, Farid tetap akan melamar wanita pujaannya itu. Azadeh terlihat duduk termenung sendirian memikirkan siapa kiranya anak ketiga Adnan. Tak lama kemudian, Kerim menelepon dan memberitahunya bahwa Yamanlah yang membayar jaminan Hussein. Dari sini, Azadeh mulai menebak jangan-jangan Yamanlah anak ketiga Adnan ini. Malam berikutnya, terlihat Farid dengan pakaian rapi bersiap menjemput keluarganya untuk pergi bersama-sama ke kediaman kakek Sahin untuk melamar Aisyah. Adnan datang berniat ikut serta, tapi sayang Farid tidak mengizinkannya. Azadeh sendiri terlihat juga sudah berpakaian rapi, tapi ternyata dia hendak pergi menemui Yaman. Tiba di kediaman kakek Sahin, Farid dan keluarga Sinan disambut dengan gembira oleh Aisyah. Awalnya kakek Sahin keberatan dengan kedatangan Farid karena tidak ada satu orang tua pun yang mendampinginya. Tapi ternyata Azadeh ikut datang meski terlambat. Adnan pergi ke sebuah bar untuk melepaskan penat di dadanya. Tak disangka Hussein menghampirinya dan tentunya Adnan tidak suka dengan kemunculannya. Tak lama kemudian dia pun beranjak pergi dari bar itu. Di kediaman kakek Sahin, dua pihak keluarga terlihat berkumpul untuk prosesi lamaran. Aisyah menyajikan kopi untuk tamunya. Terlihat Azadeh sama sekali tidak fokus dalam acara itu. Tatapannya kosong, bahkan dia sempat menjatuhkan cangkir kopinya. Ada apa dengan Azadeh ya guys? Sementara di tempat lain, terlihat beberapa polisi berkumpul memeriksa sesosok tubuh yang berlumuran darah di jalan yang tak lain adalah Yaman. Apa yang terjadi dengan Yaman ini guys? Siapa yang melukainya? Saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Bye-bye.